Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 62, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-Pura Culun. Lina dan William kembali dalam waktu kurang dari 3 jam. Mereka memiliki segalanya di villa, jadi mereka hanya membawa beberapa pakaian kembali. Dan Lina sangat menentukan. Dia telah merencanakan untuk mengupload foto rumah di internet dan menjualnya secara tunai. Tampaknya dia akan tinggal di villa selama sisa hidupnya. Adapun hal-hal yang dia katakan kepada Ariel sebelumnya, dia secara selektif lupa. Rumah ini terlihat kosong. Aku akan mengaturnya besok. Lina mengatakan ini. Baik Ariel maupun Kauri tidak peduli, tetapi mimpi buruk akan dimulai. Pagi-pagi keesokan harinya, Ariel mengantar Kauri pergi bekerja, sementara Lina pergi ke pasar bunga dan burung. Dia tidak hanya membeli kembali banyak bunga dan tanaman murah, tetapi juga banyak dekorasi, botol dan pot, puluhan dolar masing-masing jaga agar ruang tamu tetap penuh. Itu adalah gaya dekorasi sederhana, yang memaksa Lina untuk merubahnya menjadi halaman besar, dan memiliki suasana yang kuat dan murah. Dekat dengan ratusan miliar villa mewah. Jika Anda hanya melihatnya dari ruang tamu, nilainya kurang dari 1 juta. Mengenai semua ini, Lina masih berpuas diri, berpikir bahwa dia memiliki selera. Lihat, seleraku masih tinggi, dan itu terlihat jauh lebih baik di rumah. Lina memandangi mahakaryanya dengan bangga. William masih seperti dulu. Setelah diatur oleh Lina, dia tidak mencolok dan tidak memiliki rasa mewah sama sekali, tetapi Lina menyukainya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, Andika menerima pesan wanita tua di Villa Wijaya. Kemarin, dia membuat janji dengan Imam Rais, dan wanita tua itu meminta Andika untuk menemaninya. Ini menunjukkan bahwa wanita tua itu bermaksud memberi Andika posisi penanggung jawab proyek LKK Teknoscience, yang membuat Andika sangat bersemangat. Kamu bertindak dengan tenang hari ini. Kamu bisa meyakinkan Imam bahwa kamu punya alasan untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya. Wanita tua itu memperingatkan Andika. Andika menepuk dadanya dan berjanji, "Nenek, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah tiba di LKK Teknoscience, keduanya dibawa ke ruang pertemuan di meja depan perusahaan. Andika sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Hari ini akhirnya tiba. Meskipun Kauri telah tinggal di villa sisi gunung, selama Kauri dapat diusir dari keluarga Wijaya, dalam pandangan Andika, hidup mereka tidak akan berjalan cepat atau lambat, dan kemudian mereka akan menggunakan beberapa cara untuk membuat Kauri bangkrut. Itu tidak sulit. Dia tidak sabar untuk melihat wajah pucat Kauri, dan melihat Ariel memohon di jalan. Itu pasti perasaan yang istimewa. Setelah menunggu di ruang konferensi kurang dari 10 menit, Imam muncul. "Saudara Imam," Andika berteriak dengan antusias. "Bos Imam, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemui kami," kata wanita tua itu. Dengan senyum profesional di wajah Imam, dia berkata, "Wanita tua itu sopan. Jika Anda ingin bertemu saya, bahkan jika saya punya waktu, saya harus meluangkan waktu." Sikap Imam membuat Andika melihat harapan. Sepertinya dia masih ingin memberikan wajah wanita tua itu. "Aku tidak tahu mengapa kamu mencariku," Imam bertanya. Wanita tua itu berkata, "Yang utama adalah kerja sama. Kemampuan Kauri terbatas. Saya khawatir proyek LKK Teknoscience akan tertunda. Kemampuan Kauri memang tidak sekuat yang saya kira, tetapi kemampuan belajarnya masih bagus. Dia telah meningkat baru-baru ini, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab," kata Imam.
Gadis ini memang bertanggung jawab dan melakukan semua yang dia bisa. Namun, kemampuan manusia terbatas. Tidak peduli bagaimana dia belajar, ada batasannya. Agar kita dapat bekerja sama lebih baik, saya berencana untuk merubah orang yang bertanggung jawab ke yang lain. Kata wanita tua itu. Begitu suara wanita tua itu jatuh, Andika berkata, "Saudara Imam, meskipun saya tidak berpartisipasi dalam proyek ini, saya sangat jelas tentang hal-hal spesifik dari proyek tersebut. Itu dapat dihubungkan dengan mulus. Jangan khawatir." Melihat bahwa Imam tidak bermaksud menjadi jijik, dan ada senyum di wajahnya, Andika mengambil kepastian dan melanjutkan, "Saya memiliki hak di keluarga Wijaya. Saya memiliki hak yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam, dan saya pasti bisa melakukan lebih baik daripada Kauri." "Maksudmu, Kauri memiliki sedikit kekuatan di perusahaan dan tidak dapat membuat keputusan akhir?" Imam bertanya. "Tentu saja, dia tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang wanita di perusahaan memiliki keputusan akhir?" kata Andika. Imam mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Melihat Imam ragu-ragu, Andika melanjutkan, "Saudara Imam, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan melakukan yang lebih baik daripada Kauri." "Lebih baik." "Keputusanmu benar-benar bijaksana." Andika tidak menyadari bahwa apa yang dikatakan Imam bukanlah Kauri, tetapi keluarga Wijaya, berpikir bahwa Imam telah setuju. Tapi wanita tua itu mendengarnya dengan sangat jelas, meskipun Kauri mewakili keluarga Wijaya, dia menggunakan kata keluarga Wijaya di sini, yang berarti, "Bos Imam, apa maksudmu?" wanita tua itu bertanya. "Nyonya tua, izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Tidak peduli di mana proyek itu berada, LKK Teknosains tidak akan mengubah orang yang bertanggung jawab. Inilah yang dimaksud bos kami. Dia tidak suka mengubah proyek. Kauri tidak memiliki status di perusahaan. Pasti akan menunda kemajuan. Lagi pula, semuanya harus dilaporkan. Banyak waktu akan terbuang. Saya akan memberitahu bos tentang masalah ini dengan jujur. Kemudian bos akan memutuskan apakah akan beralih ke orang lain," kata Imam. Sebuah petir seperti menghantam kepala wanita tua itu dan Andika. "Mereka kesini cuma mau ngomongin ganti penanggung jawab, kok jadi partner." "Bos Imam, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya khawatir bahwa kemampuan Kauri tidak cukup." Wanita tua itu berkata dengan panik. Kerja sama proyek telah dimulai. Pada saat ini, penggantian LKK Teknosains untuk mitra adalah pukulan fatal bagi keluarga Wijaya. Dan untuk kerja sama ini, pelanggan lama keluarga Wijaya sebelumnya tidak memintanya. Mereka semua bertaruh pada proyek LKK Teknosains. Jika kerja sama terputus, keluarga Wijaya pasti akan panas. Bahkan bisa bangkrut. Andika juga panik, dan mau tidak mau memegang tangan Imam. Wajah Imam tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak menempatkan LKK Teknosains di matamu, dan kamu tidak menempatkan bosku di matamu. Mengapa LKK Teknosains harus bekerja sama dengan keluarga Wijaya? Pertama kali kamu melakukannya tanpa persetujuan saya, kamu ingin mengganti orang yang bertanggung jawab. Tetapi saya tidak memberitahu bos, karena itu untuk memberi kamu dan keluarga Wijaya kesempatan. Kali ini Anda kembali, jika saya menyembunyikannya tanpa melapor, bos tahu, pekerjaan saya tidak akan bisa saya pertahankan." Wanita tua itu panik dan panik. Matanya penuh keraguan. Beraninya dia memandang rendah LKK Teknosains, dia hanya ingin mengusir Kauri dari keluarga Wijaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada konsekuensi serius seperti itu. "Bos Imam, maaf, ini masalah saya minta maaf kepada Anda, saya harap Anda dapat memberi keluarga Wijaya kesempatan lagi," kata wanita tua itu. "Nyonya tua, Anda ingin mengubah orang yang bertanggung jawab dan menjadikan Andika sebagai penanggung jawab, tetapi saya telah menyelidiki latar belakang Andika. Dia hanya saudara yang tidak terpelajar. Penghancur keluarga Wijaya Anda di tangannya tidak ada hubungannya dengan saya,
tetapi Anda ingin sangat tidak mungkin untuk mempengaruhi LKK Technoscience. Saya akan memberitahu bos bahwa bagaimana bos memutuskan, itu adalah keputusannya, kata Imam dengan tegas. Wanita tua itu menyesalinya sekarang. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia tahu orang macam apa Andika, tetapi dia menghancurkan seluruh keluarga Wijaya hanya karena perbedaan antara pria dan wanita tua itu tidak bisa menerimanya. Andika, minta maaf kepada bos Imam dulu. Wanita tua itu berkata dengan tajam. Andika sangat bingung sehingga dia langsung berlutut ke Andika, dan berkata dengan tatapan memohon, Saudara Imam, saya minta maaf, masalah ini adalah kesalahan keluarga Wijaya, tolong beri keluarga Wijaya kesempatan. Kami tidak akan melakukannya. Tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Orang yang bertanggung jawab tidak akan diubah. Andika tahu bahwa jika kerjasama itu hilang, keluarga Wijaya akan bangkrut. Dia, putra keluarga Wijaya, bahkan bukan apa-apa, bahkan jika dia tidak bisa mengusir Kauri dari keluarga Wijaya, dan Kauri terus menjadi penanggung jawab proyek. Orang yang bertanggung jawab, dia masih bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan saat ini. Kata kebangkrutan adalah mimpi buruk dan terburuk bagi Andika. Apa gunanya jika kamu tidak berubah? Kauri tidak dapat berbicara di perusahaan, dan statusnya yang rendah juga menunda kerjasama, kata Imam dengan dingin. Bos Imam, jangan khawatir, saya akan memberikan hak kepada Kauri. Di masa depan, Kauri dapat membuat keputusan apapun mengenai proyek ini. Tidak perlu memberitahu siapapun, bahkan saya, kata wanita tua itu. Bersambung.